Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, minggu ini kita akan bahas terkait Proklim, yaitu program Kampung Iklim. Oke, apa itu Proklim atau apa itu program Kampung Iklim? Jadi program Kampung Iklim atau Proklim ini adalah program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, mengintegrasikan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Jadi Proklim ini diterapkan di wilayah setingkat dusun atau RW sampai kelurahan atau desa yang telah menjalankan aksi nyata secara berkelanjutan. Adapun tujuan Proklim yaitu yang pertama ada adaptasi. Adaptasi ini menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan suhu ekstrim. Kemudian yang kedua ada mitigasi. Mitigasi ini mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan manusia seperti penggunaan energi fosil, limbah, dan lain-lainnya. Jadi Proklim ini memberikan pengakuan terhadap masyarakat yang aktif melalui aksi lingkungan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan lokal. Selanjutnya ada upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan mitigasi ini bertujuan untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca untuk memperlambat laju perubahan iklim. Keduanya ini saling melengkapi dan sama-sama penting untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Adapun contoh kegiatan adaptasi ini berbagai kegiatan adaptasi yang bisa dilakukan masyarakat, di antaranya itu pemanenan air hujan, pembuatan sumur resapan, embung dan dam penahan, terasering dan bangunan konservasi air, kemudian penghematan air dan perlindungan mata air. Jadi semua kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi kerentanan terhadap kekeringan, banjir, juga longsor. Terkait pemanenan air hujan, ini merupakan teknik konservasi air dengan menampung air hujan saat musim penghujan dan menggunakannya saat musim kemarau. Ada beberapa manfaat dari pemanenan air hujan, yaitu yang pertama menyediakan cadangan air, mengurangi banjir, meningkatkan air tanah, menghemat energi, waktu, dan biaya. Jenis-jenisnya misalnya ada dari embung, sumur, kemudian tampungan, PAH atau penampungan air hujan, serta bendungan. Selanjutnya ada dam penahan. Dam penahan ini dibuat tegak lurus terhadap kontur tanah untuk menampung dan mengendalikan aliran permukaan. Fungsi utamanya yaitu mencegah erosi dan longsor, mengurangi risiko banjir, mengamankan bangunan. Kemudian dam penahan ini merupakan pilihan terakhir jika metode lainnya ini tidak efektif. Nah, di slide ini ada contoh dari dam penahan. Dam penahan ini berfungsi untuk mengendalikan longsor dan banjir. Kemudian sebagai pelengkap dari metode konservasi lain, dan ada beberapa yang cocok kriterianya, yaitu untuk di lahan kritis dengan tinggi bendung 8 meter, dan masih ada beberapa persyaratan luas dataran lainnya. Selanjutnya bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk menampung dan mengatur aliran air sungai. Kegunaannya yaitu untuk irigasi dan air minum, bisa juga untuk pembangkit tenaga listrik, kemudian bisa juga untuk pengendalian banjir dan rekreasi atau budidaya ikan. Selanjutnya embung. Embung ini adalah kolam kecil yang menampung air hujan dari daerah tangkapan kecil. Jadi ada beberapa manfaat. Contohnya yaitu sebagai sumber irigasi saat kemarau, kemudian meningkatkan pola tanam dan hasil pertanian, serta mengurangi urbanisasi karena tersedianya lapangan kerja musiman di desa. Selanjutnya yaitu penampungan air hujan atau PAH. PAH ini digunakan untuk konsumsi air bersih dengan menampung air hujan secara langsung dari atap rumah. Jadi kriteria dari PAH ini harus kedap air,
harus ada partisipasi dari masyarakat yang kita perlukan, kemudian dilengkapi dengan filter atau saringan dari dan saluran pembuangan. Pengukuran ketahanan air ini bisa dinilai dari kebutuhan air saat kondisi normal dibandingkan dengan saat kondisi kering. Kemudian jumlah air yang bisa disimpan dan digunakan serta tingkat efisiensi bangunan pemanenan air. Tujuannya yaitu memastikan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun. Sumur resapan, sumur resapan ini menampung air hujan dari atap dan meresapkannya ke tanah. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan air tanah, kedua mengurangi genangan, ketiga mencegah penurunan tanah, dan yang keempat yaitu mengurangi pencemaran. Selanjutnya ada penerapan sistem terasering. Jadi terasering ini teknik konservasi lahan pada lahan miring untuk mengurangi erosi dan mempertahankan air. Ada beberapa jenis dari terasering. Yang pertama ada teras bangko, ini seperti tangga. Kemudian ada teras bulut, ini alurnya sejajar kontur. Kemudian ada teras kebun, ini per tanaman tahunan. Kemudian ada teras individu, ini tiap tanaman pokok. Kemudian ada teras kredit yaitu gabungan saluran dan guludan. Jadi kesimpulannya, Proklim ini mendorong aksi nyata masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, kemudian menggabungkan strategi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal dengan kerjasama semua pihak, kesejahteraan dan ketahanan masyarakat ini dapat ditingkatkan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi minggu ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.